pemerintah dan harus memenuhi persyaratan pembelajaran dalam menyampaikan pembelajaran pada siswa dan juga memberikan pedoman yang kuat pada anak-anak bahwasanya untuk menerima pembelajaran juga diharapkan bisa sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan oleh pemerintah tersebut. Oke, yang menarik bagi saya apakah kemudian RPP itu hanya sebatas administrasi yang disyaratkan pemerintah tok, ketika pemerintah itu tidak membuat aturan untuk syarat kalau guru mau ngajar harus mengumpulkan RPP dulu. Nah, berarti kita tidak usah memperdomani RPP, nggih? Kalau di pondok pesantren kan tidak ada ya Pak yang namanya RPP, tidak sesuai, walaupun kalau itu ada. Tapi kalau di sekolah sama ya kita mengikuti apa yang diharapkan atau yang ditentukan oleh sekolah dan kementeriannya Pak. Oke. Urgensi RPP itu untuk apa, Pak? Memberi batasan pada subtema atau pembelajaran yang ditetapkan sesuai dengan bab-bab yang sudah ditentukan. Oke, yang urgen itu. Oke, cuman batasan saja nggih. Iya. Batasan-batasan, tema-tema, subtema yang akan kita sajikan kepada peserta didik. RPP. Di RPP gitu nggih. Oke, saya boleh ke Bu Ani. Nah, kenapa sih Bu, Ibu kalau mau ngajar itu kok harus buat RPP dulu? Atau itu hanya sebatas fungsi administratif atau ada fungsi yang lain? Monggo Bu Ani. Kalau menurut saya RPP itu selain untuk administratif itu juga menggambarkan kesiapan kita sebagai guru ketika akan mengajar, karena di situ itu sudah tertera dari mulai awal sampai akhir perencanaan itu, sehingga kita bisa mengetahui bagaimana kesiapan guru tersebut dalam mengajar. Oke. Lah, misal ini Bu, pihak sekolah tidak ngoyak-oyak panjenengan untuk buat RPP. Kemudian pemerintah tidak menganjurkan atau mensyaratkan untuk guru itu sebelum ngajar buat RPP. Apakah jenengan tetap membuat perencanaan? Sebenarnya sebelum pemerintah itu menganjurkan untuk membuat RPP, otomatis guru sebelum ngajar itu pasti punya rencana. Hanya saja mungkin rencana itu tidak tertulis, tapi dia sudah mengetahui tahap-tahap nanti apa yang akan diajarkan, materinya apa, kira-kira kalau ada kendala solusinya bagaimana, sehingga anak itu benar-benar menerima dan menyerap ilmu yang kita sampaikan. Oke, Bu Ainani, kenapa kita itu mau ngajar itu kok harus buat RPP dulu? Karena dengan adanya RPP itu merupakan acuan untuk kita mengajar, agar kita mengajarnya konsisten. Apa yang kita mau disampaikan sudah ada di RPP, direncanakan lebih dahulu gini. Terus agar juga anak-anak bisa senang dengan metode-metode yang kita akan sampaikan gitu. Oke. Ketika ternyata ini Bu, kita sudah membuat RPP, sudah merencanakan kegiatan pembelajaran, tapi ternyata tidak memungkinkan kita itu melaksanakan sesuai dengan perencanaan kita tadi. Maka apa yang jenengan lakukan? Kita harus mengkondisikan anak, bagaimana anak itu bisa belajar pada materi yang akan kita sampaikan lebih dahulu, Pak.
Jadi kita tidak boleh memaksakan anak itu mengikuti kehendak kita. Tapi kita harus tahu apa yang mereka sukai. Apa yang harus mereka sukai? Misalnya nih, kita sudah merencanakan ya pembelajaran nanti itu menggunakan media LCD dan memutar film animasi yang disukai anak-anak. Ternyata tiba-tiba mati lampu. Nah, bagaimana Ibu untuk mengalihkan perencanaan itu biar kemudian tetap kegiatan pembelajaran itu berjalan berlangsung sesuai dengan harapan. Nah, kalau saya sendiri kalau terjadi seperti itu Pak, kita bawa anak-anak itu keluar untuk melihat alam di sekitar kita yang ada hubungannya dengan animasi yang kita tayangkan tadi. Jadi anak-anak itu melihat apa yang belum dilihat karena mati lampu. Jadi kalau kita menanyakan tentang hewan umpamanya, jadi anak-anak kita bawa ke tempat hewan agar anak-anak itu tahu bagaimana caranya merawat hewan, bagaimana caranya hewan itu. Seperti itu yang saya lakukan, Pak. Berarti sekolah jenengan dekat dengan kebun binatang ya? Bukan kebun binatang, Pak, tapi kalau kandang ya ada. Bu Azra. Iya, Pak. Kita itu mau harus buat RPP. Baik, Pak. Untuk sebelumnya kita pelajari pengertian dari RPP itu sendiri nih, Pak. RPP itu sendiri kan artinya kan rencana pelaksanaan pembelajaran. Jadi untuk sebelum kita melaksanakan pembelajaran, kita juga harus menyiapkan RPP terlebih dahulu untuk merancang sebuah metode pembelajaran yang bertujuan untuk melaksanakan pembelajaran sesuai dengan keadaan yang ada, juga dengan keadaan peserta didik sendiri, gitu Pak. Oke. Yeah. Lah, ketika kita rencanakan tadi, ya, ternyata ketika mau melaksanakan kegiatan pembelajaran, ya, sudah sesuai. Wah, ini rencananya sudah matang ini, Bu. Ternyata ada hal-hal yang tidak memungkinkan dikarenakan misalnya ada orang tua guru yang meninggal. Ini kan tidak mungkin kita teman kita orang tuanya meninggal kok tetap ngajar. Kita pasti besok ke rumah duka. Nah ini mensiasati yang seperti ini bagaimana? Oh enggak, Pak. Yang namanya RPP itu kan tidak harus bertemu dengan sekarang, Pak. RPP itu kan bisa dilaksanakan ada beberapa tahapan. Ada RPP 1, RPP 2, RPP 3. Dan itu bisa dilaksanakan. Namanya juga rencana nih, Pak. Rencana kan tidak harus dilaksanakan pada hari itu. Seperti itu, Pak. Oke. Dalam RPP salah satu hal yang paling urgen itu adalah pemilihan metode pembelajaran. Nah, Bu Azra, coba sebelum jenengan itu memilih metode pembelajaran yang akan jenengan pakai, yang akan jenengan gunakan, apa yang menjadi pertimbangan jenengan? Kenapa kok saya milih metode ini? Karena yang pertama yang saya pilih dari sebuah metode itu adalah keadaan peserta didik itu sendiri, Pak. Kalau peserta didik itu kan saya mengajar di kelas rendah nih, Pak. Itu sukanya yang menyenangkan, berarti saya harus pilih metode yang menyenangkan. Itu seperti itu. Juga pemilihan media juga seperti itu. Ketika saya sedang melaksanakan di kelas rendah, saya melaksanakan media yang mudah dan bisa dikembangkan yang bisa dipahami oleh peserta didik yang dilaksanakan dengan senang hati. Oke, Bu Ainani, selain keadaan siswa yang disebutkan Bu Azra tadi, apa yang menjadi pertimbangan Ibu ketika memilih metode pembelajaran yang akan jenengan terapkan dan akan jenengan gunakan? Kalau saya milih metode itu karena biar anak itu bisa berkembang, bisa senang belajar dengan metode yang saya terapkan. Tidak menimbulkan kebosanan gitu, Pak, sama anak, Pak. Jadi kalau metodenya vakum, kita tergantung pada metode itu, tidak bermacam-macam metode, itu anak-anak akan merasa bosan, Pak. Dan juga
kita pakai metode melihat kondisi anak bagaimana anaknya. Jadi metode yang dipakai harus sesuai dengan keadaan anak waktu itu, Pak. Oke, Bu Ani, apa itu yang menjadi pertimbangan jenengan ketika memilih menentukan ini saya mau menggunakan metode ini? Ketika saya menggunakan metode, yang pertama terbersit adalah bagaimana cara agar materi yang saya sampaikan itu bisa sampai ke anak. Nah, setelah itu baru saya berpikir bagaimana agar sampai, maka saya menggunakan metode-metode tertentu seperti itu. Dengan pertimbangan mungkin perlengkapannya, kesiapan anaknya, termasuk kesiapan saya juga. Karena ketika saya menentukan metode, ternyata ada kendala di sekolah, maka metode akan saya ganti dengan mungkin yang kira-kira diterima oleh anak dan kesiapan dari saya juga seperti itu. Makanya intinya bagaimana cara agar anak itu menerima apa yang saya ajarkan itu secara maksimal, itu mungkin. Oke, Pak Abdul Khaliqin. Menurut saya dengan metode yang sekiranya itu menarik buat pembelajaran dan bisa diterima oleh anak-anak. Seperti halnya kita mengadakan simulasi atau kuis gitu. Biar anak-anak bisa menerima lebih baik, dapat diterima dengan cepat dan juga bisa memahami. Oke, berarti masih seputar anak-anak saja yang diperhatikan untuk memilih metode ya. Ada 4. Padahal ada 4 aspek loh yang harus diperhatikan. Salah satunya memang anak. Tapi yang 3 ada yang menyebutkan ini. Ya. Yang pertama misalnya materinya apa? Apa yang mau kita ajar? Kan juga mempengaruhi. Ya. Kita mau mengajarkan matematika misalnya. Nah, ini metodenya apa mengajarkan ini? Nah, enggak cuma asyik untuk anak-anak, tapi kalau asyik enggak bisa menyampaikan pesan, itu juga bermasalah nanti. Ya. Yang pertama, yang kedua tujuan pembelajarannya. Ya. Nah, misalnya sama-sama materi sholat, tapi tujuan pembelajarannya yang satu hanya mengetahui menghafal bacaan-bacaan sholat. Yang kedua kok mengetahui gerakan-gerakan sholat, pasti beda nanti. Ya, beda metode yang akan kita gunakan. Kemudian yang ketiga tadi adalah ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung penggunaan metode. Kemudian tadi anak tadi yang termasuk pada situasi dan kondisi dan pembelajaran itu berlangsung. Jadi hal ini semua harus kita perhatikan, bukan cuma anaknya toh. Ya. Nah, ini Pak Abdul Khaliqin, ini saya lihat di LMS punya jenengan link rekamannya belum dikirim nggih? Belum di-upload nggih rekamannya? Coba nanti habis ini langsung di-upload nggih Pak Khaliqin? Karena saya buka loh, kok masih tidak ada saja nih, punya jenengan belum ada link rekamannya. Nanti silakan setelah ini itu di-upload. Oke. Biar enggak tegang ini ya. Kelihatan tegang ya. Oke. Materi yang selanjutnya masih terkait tentang RPP. Ini kan aku buat nang RPP tok sih ora apa-apa. Ya. Di dalam RPP kan yang komplit ya, tapi itu kan kita juga akan memasukkan materi ya. Materi itu boleh kita bilang kita. Ya. Ya, Pak Khaliqin. Iya, Pak. Apa yang harus kita perhatikan? Atau prinsip-prinsip apa yang harus kita
apa namanya perhatikan dalam membuat atau menyusun bahan ajar. Kemarin kan sudah ada nih, membuat bahan ajar itu pas pendalaman materi dan loka karya ya. Nah, jenengan itu pas buat itu apa sih yang jenengan jadikan pijakan kemudian langsung jadi 10 lembar misalnya, atau itu pasti kah, atau memang kita menyusun itu berdasarkan apakah? Nah, coba akan Pak Samikin. Suaranya Pak. Itu dia Pak. Coba ulang lagi Pak, enggak terdengar tadi suaranya. Iya, di situ ada yang ramai kedengarannya. Ya, prinsip yang kita gunakan yaitu dalam perencanaan tersebut, Pak. Prinsip-prinsipnya agar menjadikan suatu pembelajaran itu efektif. Efektif. Kemudian apa lagi? Prinsip efektivitas. Oke. Iya. Selain efektivitas? Selain efektif dan juga mempermudah akan kelancaran dalam pembelajaran gitu, Pak. Mempermudah kelancaran pembelajaran. Bu Ainani? Ya Pak. Apa itu? Ketika jenengan kemarin pas buat RPP kan ada bahan ajarnya yang ada itu kan, yang disusun. Nah itu ketika nyusun itu, ya apa sih yang jenengan perhatikan? Kemudian kok jenengan menentukan saya mau menyusun seperti ini, Bek. Nah, yang saya rencanakan prinsipnya saya adalah bagaimana caranya anak itu paham materi yang saya ajarkan, seperti saya yang kemarin RPP-nya akan menyayangi anak yatim kan Pak. Jadi saya akan menjelaskan tentang pengertiannya dulu, setelah itu baru hadisnya, terus kontennya dan kandungannya hadisnya yang saya menjelaskan seperti itu. Setelah itu anak-anak akan tahu bagaimana caranya anak itu menyayangi anak. Bu Ani, apa prinsipnya itu? Prinsip menyusun RPP Pak Nggih. Pertama mungkin saya kan melihat dari SK dulu, dari standar kompetensi yang akhirnya saya buat menjadi kompetensi dasar. Dari kompetensi dasar itu saya buat indikator. Nah, dari situ saya akan membuat tujuan pembelajaran sehingga anak-anak itu akan lebih nanti ketika mengajar itu lebih terfokus pada tujuan pembelajaran tersebut, seperti itu. Nah, baru di situ nanti saya akan menentukan langkah-langkah apa saja yang akan saya lakukan ketika saya akan mengajar nanti, mulai dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, kegiatan penutup, termasuk ada metode apa yang akan saya lakukan, media apa yang akan saya gunakan, bagaimana saya akan mengolah anak-anak nanti sehingga anak-anak bisa mengerjakan ketika evaluasi pembelajaran dan diusahakan pokoknya hasilnya itu maksimal. Mungkin itu Mas. Bu Azra. Saya kalau menurut saya itu sesuai dengan yang kemarin modul yang saya baca, itu ada beberapa prinsip penyusunan bahan ajar. Ada yang pertama relevansi, itu materi pembelajaran yang disusun itu hendaknya memiliki keterkaitan. Terus ada konsistensi apa nggih? Saya agak lupa. Terus ada satunya kecukupan. Itu Pak. Kecukupan. Menurut saya. Relevan, ada keterkaitan, konsistensi. Ada ketetapan antara bahan ajar. Kemudian
kecukupan. efektivitas. Nah, ini ya, prinsip-prinsipnya kan itu. Ya, tergantung nanti kita itu menjabarkannya bagaimana. Oke. Oke, Bu Ainani. Oke. Di dalam apa namanya RPP selain materi ajar, ya kita itu juga di situ ada yang namanya pembagian antara kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Oke. Lah, ketika di dalam kegiatan pendahuluan, apa saja itu yang harus kita tampilkan, Bu Ainani? Yang pertama seperti saya lakukan di sekolah saya, Pak. Pertama kita panggil salam, terus baca doa bersama-sama anak-anak. Setelah itu kita ngabsen kehadiran anak-anak dan juga kita mengecek tentang kesiapan anak. Yang keempat saya akan menanyakan materi yang saya sampaikan minggu yang lalu. Terus yang kelima saya baru bacakan apa tujuan kita belajar materi ini. Terus setelah itu kita akan menjelaskan tentang penilaian yang saya akan menilaikan sama anak-anak. Seperti itu, Pak. Jadi penilaian itu sama anak-anak ada 3. Pertama, sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan saya nilai. Setelah itu, saya juga akan menjelaskan tentang sebelum kita masuki pelajaran, kita akan memotivasi anak bagaimana anak bisa semangat belajar hari ini. Seperti itu. Pada kegiatan inti pendahuluan bukan inti. Nah, pada inti saya akan menjelaskan materi sedikit. Setelah itu anak-anak saya detail video agar anak bisa mengamati video itu. Setelah itu saya akan menuliskan anak-anak agar anak-anak itu bisa meresum apa yang mereka perhatikan. Nah, pada udah seperti itu, Pak. Oke, Bu Ani, monggo. Napa, Pak? Wah, Pendahuluan saja napa? Napa Mau lengkap? dibacakan semuanya. Iya. Pendahuluan saja, Pak, nggih. Oke, di dalam pendahuluan itu apa saja sih yang harus kita tampilkan? Di dalam pendahuluan biasanya kita sebagai guru mengucap salam, terus menanyakan kabar anak-anak, terus menyiapkan mungkin dengan istilahnya itu biar lebih semangat, diajak tepuk atau apa itu. Setelah siap, benar-benar siap, kita ajak berdoa. Setelah berdoa, di absen kehadiran siswa. Setelah itu kita memberi motivasi tentang pelajaran yang akan kita beri biar tumbuh keingintahuan anak-anak juga tentang materi yang akan kita ajarkan, tentang manfaat apa yang akan mereka dapatkan jika mereka bisa mengamalkan atau melaksanakan apa yang ada pada pelajaran tersebut. Setelah itu membagi kelompok, biasanya sudah ada, kan biasanya kalau di kelas itu sudah ada barisnya itu langsung A, B, C, D seperti itu. Jadi nanti ketika pembelajaran sudah terbentuk kelompok. Itu pendahuluannya, Pak. Oke, Pak Solikin. Intinya sama, Pak. Yang pertama, guru memulai kegiatan pembelajaran dengan mengucapkan salam. Terus yang kedua, Pak Guru atau Bu Guru memimpin berdoa seperti halnya kita membacakan surat Fatihah. Mudah-mudahan dalam pembelajaran bisa berjalan lancar dan dapat diterima dengan baik oleh siswa. Terus yang ketiga, guru menyapa siswa, menanyakan tentang keadaannya pada pagi hari ini agar mereka benar-benar siap untuk mengikuti pembelajaran.
Terus yang keempat, guru sedikit mengulas tentang pelajaran yang telah diajarkan minggu yang lalu biar anak-anak mengingat kembali. Terus yang kelima, guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Dan yang keenam, guru juga memberikan motivasi seperti halnya memberikan semangat kepada siswa agar dalam menerima pelajaran pada saat ini atau pada hari ini bisa diterima dengan baik dengan semangat tersebut. Misalnya memberikan tepuk tangan atau tepuk gembira atau serak pembelajaran, terserah guru nanti yang memimpinnya. Saya kira itu Pak untuk pendahuluan. Oke, Bu Azra. Iya. Sama seperti yang lain. Yang pertama itu ya guru mengucapkan salam. Terus setelah itu ada menyapa peserta didik dulu. Apa kabar anak-anak? Ibu seperti itu. Kemudian guru memimpin doa sebelum belajar karena kebetulan saya juga anak-anak ya, masih kelas rendah. Jadi saya belum berani untuk meminta anak didik untuk menyiapkan berdoa, memimpin berdoa. Terus guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, serta posisi tempat duduk sebelum melaksanakan pembelajaran. Guru memberikan motivasi peserta didik dengan menyampaikan tujuan pembelajaran. Terus kemudian guru menyampaikan persepsi dalam bentuk kemampuan hafalan, karena kebetulan saya materinya adalah hafalan sholat berjamaah, hadis sholat berjamaah. Yang sudah diajarkan misal pada pertemuan yang lalu atau baru pertemuan, saya memberikan semangat dulu sebelum kegiatan pembelajaran dengan cara menyanyikan lagu nasional sebagai bentuk cinta kita kepada tanah air atau dengan cara tepuk tangan atau dengan yang lain. Oke, kegiatan intinya saya lalui. Kalau di sini pastikan pengembangannya berbeda-beda, nggih. Tergantung bagaimana kondisi kelas, anak ribut atau tidak. Nah, ini kan nanti berbeda-beda, ya. Maka saya langsung ke evaluasi dulu. Oke, di dalam hal ini kita itu evaluasinya kan terbagi ada 3, ada pengetahuan, keterampilan, dan yang satu apa? Sikap, Pak. Sikap. Sikap. Oke. Terkait tentang materi Quran hadis, selain membaca, keterampilan apa yang akan diujikan Bapak Ibu sedoyo? Coba Bu Ani. Keterampilan menulis, keterampilan menghafal. Menulis dan menghafal surah-surah pendek, terus menulis surah-surah pendek. Oke. Kalau ternyata keterampilan itu, instrumen apa yang jenengan gunakan? Instrumen penilaiannya apa, Pak? Ya, instrumen untuk menilai itu instrumen apa? Oh iya. Ya, anak-anak akan setor, nanti di situ yang dinilai itu ada lancar dan tartilnya. Kalau anaknya itu lancar dan tartil, tentu skornya itu tinggi. Kalau anak-anak itu lancar tapi kurang tartil, maka di bawahnya. Misalnya kalau lancar dan tartil 30. Kalau lancar tapi kurang tartil berarti 20. Kalau misalnya kurang lancar dan kurang tartil berarti 10. Kalau misalnya nggak hafal sehingga ya nggak lancar ya nggak tartil, maka dia dapat 5 karena dia sudah masuk sekolah itu sudah bagus seperti itu karena kelas bawah. Jadi tetap dapat nilai seperti itu, Pak. Oke, Bu Azro, dengan Iya, sudah Pak. menguji tulisan anak-anak yang di kelas bawah. Sudah, Pak. Yang menjadi kriteria penilaian dari jenengan itu apa saja? Yang pertama adalah kalau kita lagi menulis huruf Arab itu kan ada caranya nih Pak, sesuai dengan kaidah. Ada huruf alif itu yang bagaimana, huruf ba itu yang bagaimana, yang gantung atau buka atau yang tidak itu kan ada. Terus juga selain itu cara menyambungkan huruf Arab itu kan ada yang disambung, ada yang
dipisah-pisahkan, itu seperti itu Pak. Jadi kita lihat kalau yang nilainya, kalau yang sambungannya itu salah, kita kasih berapa seperti itu. Misal skornya berapa. Oke, Pak Solikin. Nah, ketika jenengan mau melakukan evaluasi terkait tentang kemampuan menghafal dan menulis tadi, itu cara yang jenengan lakukan itu bagaimana? Atau instrumen yang jenengan pakai itu apa? Iya Pak. Instrumennya ini anak-anak bisa menulis dengan baik, dengan betul, dari arah yang betul juga. Karena menulis Arab itu sudah ada aturan dari kanan. Kadang anak-anak juga menulis seperti halnya bahasa Indonesia dari kiri, begitu Pak. Jadi nanti juga harus diingatkan dan juga harus dipelajari untuk anak-anak untuk selanjutnya, untuk pembelajaran ke depannya, begitu Pak. Terus di samping itu juga bisa melafalkan dengan fasih dan juga betul mana makhraj dari huruf ba, mana makhrajnya huruf kha, dan makhrajul hurufnya, begitu Pak. Bisa mempraktekkan dalam membaca huruf-huruf Al-Quran atau huruf-huruf hijaiyah. Oke, Bu Ainani, monggo. Cara penilaiannya ya Pak, Ya, tentang ya. Jadi saya melihat hasil anak saya dulu, kasih skor Pak. Kalau tulisannya bagus, sesuai dengan kriteria yang baik, rapi, tulisannya rapi, terus cara menyambungnya juga bagus, saya kasih skor 4. Kalau kurang saya kasih skor 3, terus seperti itu ke bawah Pak. Dan kalau tulisannya itu tidak rapi, acak-acakan, saya kasih skor 1. Jadi anak-anak saya tetap hargai cara nulisnya. oke, itu keterampilan ya. Ya. Sekarang nih, yang paling susah itu kan menilai sikap. Ya. Oke, sikap yang kemudian terkait tentang materi yang kita ajarkan. Nah, instrumen apa yang kita gunakan dan bagaimana cara kita menilainya? Coba Bu Ainani. Tentang sikap doang. Jadi cara Coba menilainya, jelaskan dulu misalnya materinya apa, ayatnya apa, kemudian ini tentang apa, saya menilai sikapnya bagaimana. Monggo. saya pelajaran Al-Quran hadis, materinya tentang menyayangi anak yatim. Nah, cara menilai atau cara kasih nilainya sikap anak-anak itu sama materi yang saya sampaikan. Kalau anak-anak itu paham apa yang saya jelaskan tadi, bisa melakukan apa yang ada pada kandungan hadis tersebut, maka anak-anak itu saya kasih nilai tinggi. Umpamanya skor berapa, itu harus sesuai dengan apa namanya yang saya kasih. Dan lagi selain itu saya juga kasih tes tulis. Nah, juga setelah saya juga lihat keseharian anak pada materi yang saya sampaikan, bagaimana sikap anak-anak, apakah dia cepat paham apa tidak, seperti itu Pak. Kalau cepat paham saya kasih nilai skor 8 gini Bang. Jadi kalau saya sampaikan anak-anak masih belum paham, di skornya ada di bawahnya itu, seperti itu Pak. Oke, berarti seolah-olah ini malah pengetahuan ya, paham tidak menilai sikap, tapi malah pengetahuan. Karena yang menjadi kriteria tadi kan paham atau tidak paham atau tidak. Berarti kan ini masih dalam ranah pengetahuan, belum sih sikap. Monggo Pak Abdul Solikin. Yang saya nilai adalah ketertiban anak dalam mengikuti pembelajaran dan juga kedisiplinan anak Pak dalam mengikuti pembelajaran. Kadang-kadang anak itu ada yang super aktif gitu di dalam kelas.
Ada juga yang diam, jika diam memperhatikan atau diam karena apa, sendiri kita juga perlu untuk memberikan evaluasi pada anak didik kita seperti itu, Pak. Ya, Oke. jadi intinya itu kedisiplinan dan ketertiban dalam mengikuti pembelajaran. Oke, kalau Bu Ani, monggo. Mungkin lebih ke adabnya. Jadi kalau misalnya ketika setor hafalan yaitu sopan, terus sungguh-sungguh, itu mungkin masuk ke sikap. Ketika belajar sungguh-sungguh, ketika setoran hafalan sungguh-sungguh, terus tidak apa istilahnya tidak bergurau, mungkin di situ. Jadi kalau adabnya bagus, maka nilai sikapnya bagus. Tapi kalau misalnya dia itu tidak sungguh-sungguh sambil main atau apa gak ngereken istilahnya, berarti kan itu sikapnya jelek seperti itu. Dan di penilaian saya itu adab itu masuk dalam penskoran ketika setoran hafalan juga. Jadi setiap harinya juga saya lihat keadaannya, ketika setor di situ juga masuk adab seperti itu. Oke, Bu Azra. Iya. Kalau untuk penilaian sikap, terutama di pendidikan madrasah itu sendiri, Pak, itu seorang guru itu harus menilai peserta didik, itu salah satunya adalah penilaian sikap. Penilaian sikap itu adalah penilaian guru kepada peserta didik dalam mengikuti aktivitas pembelajaran. Aktivitas dapat disesuaikan dengan kebutuhan, misalnya sikap tolong menolong, terus disiplin, jujur, sopan santun, dan lain sebagainya. Dan itu bisa dibuat rubrik, misal di dalam tabel itu ada seperti yang saya buat di RPP saya, itu ada kriterianya. Karena di dalam kegiatan pembelajaran kita lihat kerjasamanya, keaktifannya, disiplinnya, dan tepat waktunya ketika masuk sekolah itu bagaimana, ketika mau masuk ke dalam pembelajaran itu seperti apa. Oke. Selanjutnya terkait tentang ini. Pengembangan kurikulum. Oke. Kurikulum. Menurut Bu Ani, kenapa sih kemudian kurikulum di Indonesia ini kok senantiasa berubah-ubah? Ya. Biasanya kan kita menyalahkan asal ganti menteri, ganti kurikulum. Aturan. Padahal kalau secara akademis, ya ini alasan akademisnya, jangan alasan politiknya, nggih. Alasan akademis kemudian kenapa kurikulum itu senantiasa berubah? Nah, ini menurut jenengan apa, Bu? Nggih. Jadi memang seharusnya berubah. Karena kita itu mengikuti perkembangan zaman. Anak zaman sekarang berbeda dengan anak zaman dahulu. Kalau zaman dahulu tuh tidak kenal yang namanya HP, tidak kenal internet, tidak kenal YouTube, kan seperti itu. Jadi ketika dia diajar apa yang dari gurunya ya sudah itu. Jadi dia tahunya belajar, oh seperti itu dia lakukan, sudah tidak ada pengaruh dari luar. Kalau yang zaman sekarang disamakan dengan zaman dahulu, bisa-bisa nanti anak-anak lebih dapat ilmunya itu dari YouTube, dari internet. Takutnya malah ada penyelewengan tentang pengetahuan tersebut. Jadi diusahakan di sekolah itu bagaimana anak-anak itu benar-benar menyerap ilmu yang sesungguhnya, yang benar-benar positif. Kalau dia sudah menyerap dengan benar, meskipun dia melihat dari internet atau Google, dia akan, kalau dari bu guru seperti ini, dia sudah bisa. Sehingga dia bisa memilah mana yang benar, mana yang tidak benar. Seperti itu. Oke, Bu Azra. Nah, masih mati mic-nya. Belum hidup mic-nya, Bu. Iya.
pada hakikatnya pengembangan kurikulum itu merupakan sebuah usaha untuk bagaimana rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, nih Pak. Dan apa namanya? Tadi bagaimana pertanyaannya? Mohon maaf. Pengembangan kurikulum di Indonesia ini kok berubah? Nah, kita kan hidup sesuai dengan perkembangan zaman nih Pak. Sama seperti yang disampaikan oleh Bu Ani. Kalau dulu pendidikannya itu kan hanya sebatas dari buku. Kalau sekarang itu kan bisa lihat dari internet dan sangat mudah untuk diakses. Untuk itu pendidikan pun perlu untuk melakukan pengembangan termasuk kurikulum di dalamnya seperti itu. Oke, Pak Abdul. Oke, Pak. Kalau menurut saya perkembangan kurikulum itu saya kira menyesuaikan keadaan, Pak. Ya, dari KTSP ke kurikulum 13, K13, kemudian ke yang baru ini yang tapi belum terpakai, Pak, di lembaga kami. Masih menggunakan K13. Ini adalah untuk menyempurnakan kurikulum sebelumnya atau menyesuaikan keadaan siswa atau keadaan peserta didik itu, Pak. Sesuai dengan perkembangan zaman pada saat ini, sesuai yang disampaikan oleh Bu Ani juga, bahwasanya kalau zaman dulu kita hanya membaca buku saja, tapi untuk saat ini banyak internet dan juga banyak pengetahuan yang bisa diserap sebagai pembelajaran untuk anak didik kita. Begitu, Pak. Bu Aina nih. Kalau menurut saya, kenapa kurikulum itu harus berubah? Karena zamannya juga berubah, Pak. Agar kita bisa relevan sesuai dengan perkembangan zaman dan kita juga bisa menyediakan kebutuhan anak itu, Pak. Kalau dulu anak terpaku pada buku, sekarang anak-anak harus belajar bagaimana ada IT atau apa itu seperti itu. Jadi anak-anak biar tidak ketinggalan zaman. Itu besar, Pak. Oke. Nih, pertanyaan saya yang terakhir. Dengan pelan ya. Alhamdulillah. Jangan yang susah ya, Pak. Yang susah, Pak. Masih kalau ini agak pengembangan sedikit. Oke. Di masyarakat. Oke. Waduh, panggilan ini akan berakhir. Yang gratis, Pak. Nanti buat lagi. Sudah dikasih waktu saya berarti ini. Maksudnya kan jangan yang susah-susah. Oke. Guru itu kan seringkali disebut kerjanya 24 jam. Nah, ini kenapa kemudian masyarakat itu mempunyai anggapan seperti itu dan jenengan itu setuju atau tidak dengan anggapan ini? Monggo Pak Salihin. Iya, betul sekali, Pak. Seorang guru itu memang saat ini, Pak, kalau zaman dulu kan tidak, ya. Kalau zaman dulu itu guru menyampaikan materi untuk besok saja sudah, tapi sekarang kan harus sesuai dengan RPP yang kita susun. Untuk itu kalau masyarakat menilai bahasanya guru itu enak-enakan juga kurang setuju juga, Pak, ya. Jadi guru itu memang sangat berat untuk saat ini, tidak sama dengan guru ngaji seperti saya juga ngaji kan tidak menggunakan RPP, Pak, ya. Jadi nggak begitu sulit dan juga tidak mempunyai batasan-batasan tertentu dalam menyampaikan pembelajarannya. Tapi kalau di sekolah formal, guru memang sangat dituntut untuk bisa memberikan pembelajaran sesuai dengan kaidah yang ada dalam pemerintah itu, Pak, aturan pemerintah. Oke, Bu Aina nih. Menurut saya, seorang guru adalah panutan, jadi harus menjaga sikap dan tingkah laku di masyarakat. Karena guru harus juga tahu
dan menguasai materi yang harus disampaikan kepada anak, dan juga guru harus tahu tentang apa yang namanya emosional anak. Jadi masyarakat nggak tahu bagaimana beratnya seorang guru, Pak. Padahal gajinya sedikit gitu nggih. Nggih. Terus berat, gajinya sidik, ya. Akhir bulan sudah puyeng mikir. Usaha lain, Pak. Ada usaha lain. Gimana Bu Ani? Nggih. Nah, ya apa Pak? Kenapa guru itu kok 24 jam? Ngoten nggih? Iya. Iya. Itu kan punya anggapan kerja guru itu 24 jam. Iya. Kerja guru itu 24 jam. Mungkin karena itu loh Pak. Kan guru itu kan profesi. Jadi meskipun kita nggak ngajar, ya kita tetap guru. Beda dengan pegawai. Ketika dia sudah selesai bekerja ya sudah kan gitu. Sehingga apa? Ketika di masyarakat itu padahal sudah pulang sekolah, sudah gak ngajar, tapi kan kita tetap menyandang guru. Ketika ada anaknya yang kesulitan apa gitu, minta tolongnya ke itu loh guru, coba minta belajar di sana seperti itu. Ketika ada anaknya yang kurang bisa ngaji, itu loh guru, coba belajar ke sana. Jadi seperti itu. Nanti ketika nanti ada tahlilan, itu loh guru, yang guru aja. Jadi ya jadi padahal saya setelah sekarang bukan guru di sekolah saja, guru kan seperti itu sebenarnya. Cuman kita ya mau nggak mau karena masyarakat yang menunjuk kita, akhirnya ya di sekolah ngajar, di rumah juga kalau dipaksain ya ngajar, kalau disuruh ya mau gimana lagi, karena memang kita itu kan sebagai guru ya harus menjadi public figure. Gak mungkin kita menolak mentah-mentah, selama kita bisa ya kita laksanakan gitu. Jadi ya dalam hal apapun kita tetap menyandang sebagai guru, sehingga ya pagi, siang, sore, malam kita tetap guru. Tetap harus memberi contoh yang baik, tetap harus memberi pendidikan pada lingkungan sekitar kita. Seperti itu kalau saya, karena kita public figure. Sudah pakai daster nggih, Bu? Bu guru sudah pakai daster. Di rumah kan pakai daster gitu. Iya, tapi tetap orang-orang itu, kita itu sebagai public figure, jadi ya tetap harus menjaga gitu keguruan kita. Oke, Bu Azra, monggo. Sama seperti Bu Anik, bahwa guru itu hanya bukan sekedar profesi nih Pak. Kita sudah memilih sebagai seorang guru, itu juga kita harus menjaga guru itu kan, seorang guru itu kan harus dituntut sebagai manusia yang sempurna, yang sehat. Di rumah, baik di sekolah maupun di rumah, sama seperti Bu Anik itu. Kalau kita sudah sampai di rumah, kita pun tetap harus menjadi guru. Nggak seperti kita sebagai seorang poluan atau gimana nih. Kalau sudah sampai di rumah kan kita menjadi seorang ibu rumah tangga. Kalau di rumah kalau kita guru di rumah juga seperti itu. Kita harus bisa mendidik anak-anak kita, lingkungan sekitar kita, supaya menjadi pribadi yang lebih baik atau lingkungan yang lebih baik. Mungkin seperti itu, Pak. Memang guru itu berat. Yeah. Apalagi tadi Pak Solihin, guru ngaji itu tambah berat. Lebih berat lagi. Ya. Saya itu lebih suka dipanggil Pak dosen daripada Pak Kiai. Pak Kiai itu lebih berat. Ya. Kadang ada yang manggil Pak Kiai, kadang ada yang manggil Ustadz. Wah, itu kan lebih berat tanggungannya di tengah masyarakat. Kalau dosen itu paling ya nang kampus kan gitu, di kampus saja. Nah, ini tugas kita sebagai seorang guru, apalagi guru madrasah yang kemudian nanti ketika di luar, misalnya Bu Ani di sekolah ngajarkan kita harus pakai pakaian yang syar'i untuk aurat, tapi kok di luar seperti lontong ya kan? Nah, kan syar'inya itu di sekolah toh kan gitu. Pas jenengan jalan-jalan di mall kok waduh ternyata enggak pakai jilbab, rambutnya pirang. Wah, berarti guru kalau di luar boleh pirang kan gitu. Attitude kita itu juga akan menjadi
apa namanya Konten. Berkurang. akan dikonsumsi oleh publik ya. Maka public figure. apapun Seorang itu nanti yang kena pantas guru di sana sih kan gitu ya. Pembagiannya nih Pak. Karena ada yang jelek emang gurunya. Ini yang mengikat kita bersama itu kan seperti itu ya. Apalagi tadi guru ngaji kok seperti ini. Nah, ini lebih kena lagi meskipun secara kelembagaan tidak formal, tapi di tengah masyarakat itu lebih mempunyai pengaruh terhadap bagaimana pembentukan karakter, bagaimana sosial kita itu ketika guru ngaji. Ya. Ketika saya misalnya saya sebagai seorang dosen masih agak lumayan kalau dosen UIN tapi tidak semua dosen UIN kan tahu agama kan gitu. Nah, misalnya yang dosen bahasa Inggris masuk tahu agama ya enggak apa-apa, enggak begitu tahu. Tapi ketika saya dipanggil ustadz karena saya ngajar di pondok, itu yang lebih berat. Itu yang lebih berat. Nah, nanti jadi tempat bertanya dan yang lain sebagainya di tengah masyarakat. Oke. Mungkin karena waktunya sudah mintik-mintik mau habis. Nah, sudah dikasih batasan waktu sama Bu Azro ini. Mohon maaf ya Pak. Kan masih Pak Manubulan, masih sekolah Pak. Masih jadi mahasiswa, jadi ya cari yang gratisan dulu. Oke, enggak apa-apa. Oke. Sekian, semoga apa yang kita diskusikan pada hari ini itu menjadi diskusi yang bermanfaat. Amin. Kalau kalian tidak usah dikhawatirkan, insya Allah ya semaksimal mungkin. Asalkan ini yang satu Pak Solikin nanti harus sudah mengupload linknya. Kalau belum saya tidak bisa ngasih nilai. Dasarnya apa? Linknya tidak ada, saya bisa ngasih nilai. Ya kan lucu nanti. Kemarin tuh, Pak. Link video kemarin itu. Ya link yang yang pembelajaran kemarin dengan teman-teman semua itu. Terus saya Pak berarti nanti ada lagi sama dengan Pak Nur Halim atau gimana Pak? Ya nanti sama Pak Halim juga ujian lagi. Ujiannya kan dengan 2 dosen, jenengan lagi. Nanti silakan lanjutkan ke Pak Halim, materinya ya tidak jauh-jauh dari ini. Pengembangannya yang berbeda, tapi karena kami punya kisi-kisi yang sama, paling nanti Pak Halim fokus kepada kepada ABCD apa, kepada